Ya pemirsa, konflik antara dua kubu di internal Golkar, yakni kubu Abu Rizal Bakri atau Ical dan Agung Laksono hingga kini belum juga menemui titik temu. Islah yang tercapai pun hanya sebatas mengamankan kepentingan Golkar dalam pilkada serentak Desember mendatang. Berikut kilas balik singkat dualisme di tubuh Partai Golkar. Kubu Abu Rizal Bakri langsung bersujud syukur begitu majelis hakim yang diketuai Lilik Haryadi mengabulkan gugatan terhadap kubu Munas Ancol Agung Laksono, Menkumham, dan DPD Partai Golkar Jakarta Utara. Dengan keputusan ini, maka Munas Bali berikut hasil-hasilnya sah secara hukum. Namun, kemenangan di PN Jakarta Utara tidak serta-merta membuat kisruh di tubuh Partai Beringin usai. Sebab, seperti sudah diprediksi, kubu Agung Laksono menyatakan banding. Apalagi pada 10 Juli lalu, kubu Munas Ancol ini memperoleh angin segar setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menolak gugatan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali, Abu Rizal Bakri, terkait dualisme kepengurusan partai. Atas putusan PT TUN ini, kubu Abu Rizal Bakri juga menyatakan mengajukan kasasi. Sebulan sebelumnya, tepatnya 18 Mei 2015, kubu Abu Rizal Bakri sempat gembira karena PT UN Jakarta Selatan memenangkan gugatan mereka. Majelis Hakim PT UN yang diketuai Teguh Satyabakti memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli membatalkan surat keputusan yang mengesahkan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono. Begitulah sengitnya pertarungan dua kubu di meja hijau. Uniknya, meski sengit di jalur hukum, namun untuk memuluskan kemenangan di pilkada serentak Desember mendatang, dengan dijembatani Wakil Presiden Yusuf Kala, dua kubu Partai Golkar yang berseteru sepakat melakukan islah terbatas. Lalu, akankah kemenangan di pilkada kelak mendamaikan dua kubu yang bertikai? Baik, ini sudah bergabung bersama kita Profesor Indria Samego, pengamat politik dari LIPI. Selamat datang Pak Indria. Terima kasih, Pak. Baik, kita tadi sudah berbicara dengan Pak Fahmi. Pak Fahmi mengatakan bahwa sebenarnya masih bisa diusahakan untuk dilaksanakan Munas, bukan Munaslup. Nah, kalau menurut Anda, apakah bisa Munaslup jadi penyelesai konflik yang terus berkepanjangan ini? Ya, kalau bisa lewat jalan normal, Munas biasa, itu lebih bagus. Nah, tapi? Karena kalau tidak salah dengar, memang rencananya tahun 2016 kan ada Munas. 2016, lambat-lambatnya. Iya, terlambat-lambatnya. Jadi tidak terlalu lama. Nah, kenapa harus dipercepat gitu loh? Kalau misalnya kita bicara dalam kondisi normal. Tapi mungkin ini persepsi. Ada persepsi kawan-kawan yang melihat ini tidak akan terjadi. Nah, kalau tidak akan terjadi, maka jalan yang dilakukan adalah Munaslup. Dan konsekuensinya tentu saja walaupun secara ADART secara legal itu diperbolehkan, tetapi suasana menuju Munaslup ini kan belum cair betul. Ya, kecuali memang tidak ada masalah. Seperti tadi saya dengar bahwa dua ketua umum, versi Bali dan versi Ancol tidak usah ikut. Ya, ini kan satu hal yang kalau di dalam kasus yang lain misalnya ini akan menegasi atau menetralisir konflik-konflik yang ada. Seolah-olah sumber konflik adalah kedua tokoh itu. Nah, persoalannya apakah memang demikian sumber konflik? Nah, Bang Fahmi yang di dalam mengetahui. Tapi kalau saya dari dulu melihat bahwa Golkar ini memang kaya dengan faksionalisme, faksi. Ya. Jadi kalau majemuk itu punya potensi konflik lebih banyak, lebih terbuka dibandingkan yang homogen, gitu kan. Apalagi tidak ada leader yang cukup powerful di situ, gitu kan. Akhirnya bisa ada interpretasi sendiri-sendiri seperti yang terjadi sekarang. Jadi menurut saya kalau misalnya 2016 itu sudah disepakati, ya udah kesepakatan itu sangat mahal. Sudah sejak awal pun saya kalau nggak salah dengan Hajrianto Tohari pernah di ruangan ini juga membicarakan mengenai Munas rekonsiliasi gitu. Tapi ya ibarat angin lalu saja, padahal Hajri adalah bagian dari
pengurus harian Golkar saat itu sebelum dia mundur gitu. Iya, kalau kita lihat kan Munasnya sendiri baru direncanakan 2016 nanti. Nah mungkin waktunya bukan direncanakan, diputuskan oleh partai. Baik. Nah ini permasalahannya kan mungkin masih lama. Kemudian ternyata banyak pihak-pihak yang mungkin belum sabar menunggu dan akhirnya memutuskan untuk mengusulkan jalan keluar seperti ini. Nah menurut Anda benarkah bisa menjadi pemersatu kalau memang diadakan? Justru itu, kalau seandainya ada friksi tentang waktu yang sebetulnya tidak terlalu lama, itu sudah merupakan potensi awal dari like dislike itu muncul. Gitu. Seharusnya dihindari, karena selama ini memang yang menonjol di situ adalah suka tidak suka terhadap figur. Nah, oleh karenanya jangan mengulangi lagi. Itu sudah merupakan sumbu yang harus dihindari. Nah, sehingga kalau ada kesepakatan itu yang paling bagus. Kesepakatan antara dua kubu Bali dan Ancol itu. Sebenarnya kan sudah ada kesepakatan dalam bentuk misalnya islah yang sudah diinisiasi di rumah JK beberapa waktu lalu, menunggu sampai untuk kepentingan pilkada ini selesai. Tapi ternyata sebelum pilkada pun sudah ada usulan untuk seperti ini menunjukkan riak-riak yang mungkin jadi itu tidak ada kesatuan suara. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan soal distrust. Ini bagaimana kunci. kemudian bisa menunggu sampai 2016? Nah, ya mereka harus mengutamakan kepentingan partai. Kalau menurut saya gitu ya, kepentingan pribadi golongan dipinggirkan, kepentingan partai diutamakan gitu kan. 2016. Atau saya begini, ini kan partai. Partai politik itu dinamikanya luar biasa. Luar biasa. Setiap kejadian bisa aja umurnya 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Tapi yang harus disyukuri di Golkar ini, Golkar bisa ikut sebagai peserta pilkada. Itu sesuatu yang luar biasa. Dalam situasi konflik, dengan segala macam proses, dia bisa ikut pilkada. Dari sekitar 290 pilkada, 269, itu Golkar bisa ikut pilkada lebih dari 250. Itu kan luar biasa. Sementara ada partai yang tidak bisa ikut pilkada. Ini sesuatu yang optimis. Artinya, di dalam situasi konflik, Partai Golkar bisa mengambil keputusan politik yang disepakati. Satu. Yang kedua, Golkar terbiasa memakai ketentuan ADART di dalam segala macam penyelesaian baik konflik maupun bukan konflik. Dan itu tetap dipegang. Bahwa Munaslup diatur oleh ADART, ya. Tapi seperti saya katakan tadi, para kader muda yang akan kita tampilkan sebagai pimpinan Golkar yang akan datang akan ragu-ragu kalau mereka terpilih di Munaslup. Apalagi mereka tahu bos-bos besar ini tidak sepakat, gitu kan? Jadi saya yakin mereka-mereka akan ikut pada Munas yang diatur oleh ADART yang disepakati oleh kedua kubu. Dalam hal ini Ketua Umum DPP masing-masing menyetujuinya. Dan Mahkamah Partai menentukan paling lambat penyelenggaraan Munas itu 2016. Ini 2019, 1 tahun lagi. Tidak 5 tahun lagi, 1 tahun lagi. Selambat-lambatnya. Bisa saja 2016, bisa saja pertengahan 2016, dan sebagainya. Baik. Oke, kita dengarkan dulu ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita untuk membicarakan nasib Partai Golkar pada hari ini. Ada Pak Guntur di Bandung, silakan Pak Guntur. Selamat malam, Berita Satu. Selamat malam. Selamat malam, ada Bang Fahmi, senior sesepuh Golkar, dan juga Prof. Indri Assalamualaikum. Saya ingin mungkin berkomentar ya, justru karena mengambil tadi pernyataan dari Bang Fahmi gitu loh. Ketika untuk pilkada, kedua kubu ini bisa katakanlah islah sementara ya, waktu kalau saya nggak salah ingat di rumah Wapres Pak JK ya, di Ponorogo, untuk mengamankan posisi Golkar ya, dalam kelangsungan pilkada dan kedepannya gitu. Mereka bisa kan untuk ketemu kedua kubu itu, kubu Pak Ica dan kubu Pak Agung. Artinya sebenarnya pada tataran menyelamatkan kepentingan partai, mereka bisa untuk bersatu. Tapi yang makanya disayangkan sekali ketika berbicara soal kepengurusan. Nah, ini kan kepengurusan kan ego masing-masing lagi yang mungkin yang ditonjolkan gitu ya, sehingga masih sulit untuk bersatu, sehingga akhirnya kita melihat bahwa terjadi ada 2 kepengurusan dari 2 hasil Munas. Nah, ini mungkin saya juga melihat upaya Munaslup ini tidak berarti juga menjadi sebuah solusi begitu, tetapi juga mungkin ini adalah bentuk
ketika elit-elit muda Golkar sudah merasa bahwa wah kalau misalnya Munas lagi kita berusaha, memang eloknya begitu gitu ya dari kedua belah pihak gitu, setuju kita bikin Munas atau kita bikin Munaslup. Cuman kalau misalnya begini menunggu lagi sampai kapan? Walaupun menurut tadi Bang Fahmi bilang ya apa namanya Cina perang saudara sekian ribu tahun, tapi kan kita juga tidak ingin ya partai yang cukup mapan ini, cukup matang ini dan biasanya menjadi contoh. Semua orang pernah reformasi diperkirakan akan hilang tertelan bumi, tapi berhasil tetap eksis. Begitu loh. Saya mungkin minta elit-elit Partai Golkar ini lebih melihat ke dalam lah ya, bahwa kepentingan partai yang lebih besar justru mungkin bisa mengecilkan ego dari masing-masing ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guntur sudah bergabung bersama kami ini. Sudah ada penelpon yang mengatakan ini sebenarnya lebih kepada ego. Ego, betul. Saya setuju dengan pendapat Kang Guntur tadi ya. Bentuk penyelesaian yang ideal adalah pertama, para tokoh ini Agung Laksono maupun Abu Rizal Bakri menyatakan saya sampai di sini saja. Saya tidak akan ikut lagi pada Munas yang akan datang. Saya akan serahkan kepemimpinan Golkar kepada tokoh-tokoh muda yang berlapis-lapis ada di dalam Golkar. Dan saya pun melihat, saya sering bertemu dengan mereka punya kemampuan. Dan saya yakin Saudara Abu Rizal maupun Saudara Agung tidak akan maju. Itu syarat mutlak itu. Itu menimbulkan kepercayaan semua pihak bahwa keduanya memang ingin menyelesaikan partai seperti Mas Guntur tadi katakan untuk kepentingan partai, tidak untuk kepentingan ego. Walaupun bermula dari bermacam-macam bentuk ego. Dan saya yakin kedua belah pihak, Saudara Agung dan maupun Saudara Abu Rizal akan melakukan hal yang demikian. Kalau langkahnya begitu didahului oleh berhasilnya Partai Golkar ikut pilkada, maka tidak ada alasan kedua kubu menyelenggarakan Munas sesuai dengan ketentuan ADART yang diatur paling lambat 2016. Paling lambat itu bisa bulan Januari 2016. Kalau bulan Januari 2016 kan hitungan bulan. Iya, tapi kalau Pak Indria sendiri melihatnya bagaimana? Apakah kita bisa kemudian menyelesaikan permasalahan ego ini? Kan tadi Pak Fahmi ini mengatakan optimis mereka kemudian akan sepakat tidak akan ada yang maju. Ya. Nah terus ini gimana? Iya, sebetulnya tadi saya katakan bahwa ukuran persepsi masing-masing ini bisa berubah-ubah. Bang Fahmi menggunakan istilah dinamika, ya lebih netral gitu kan. Tergantung pada persepsi fungsionaris dalam melihat tantangan Golkar. Kemarin tantangannya adalah bagaimana bisa menyelamatkan 40% suara pimpinan kepala daerah Indonesia itu yang asalnya dari Golkar. Ya, walaupun belakangan ya tidak semuanya, bahkan ada daerah-daerah potensial itu dan pengurus Golkar pula keluar dia lewat jalur netral gitu. Ini menunjukkan ada persepsi yang berbeda dari orang Golkar di daerah. Tapi kembali lagi kepada kemungkinan tadi. Pertama ya, sebetulnya saya belum melihat urgensinya gitu. Jadi kalau ada jawaban tentang urgensi itu bisa saya terima, baru saya mengerti itu. Tapi sampai sekarang saya belum bisa melihat urgensi kenapa perlu Munaslup yang lebih cepat dari 2016, itu Desember 2015 ini. Urgensinya itu seolah-olah mengejar sesuatu, padahal yang dikejar itu 9 Desember, kan sudah lewat 9 Desember gitu, pilkada gitu. Jadi selanjutnya adalah menuju 2017, pilkada lagi, kemudian 2019. Dan yang lebih penting menurut saya 2019, karena itu pileg. Pilkada ini ya seperti tadi saya katakan, banyak tokoh Golkar di daerah juga keluar tidak menggunakan kendaraan Golkar, mereka pakai independen gitu ya. Jadi 2019 itu yang akan menentukan apakah Golkar seperti yang pernah disampaikan juga oleh fungsionaris Golkar akan menjadi dinosaurus hilang ya, padahal dulunya gede, hilang gara-gara terlalu banyak diwarnai oleh konflik-konflik internal yang tidak berdasar, atau Golkar justru sebaliknya membuat sekian tahun terakhir ini sebagai pembelajaran untuk melakukan semacam reposisi Golkar ke depan. Oke, baik, kita juga tadi sempat masih mengusahakan berhubungan telepon dengan Bapak Yoris Rawet, tapi kami masih menghubungi. Tapi pada intinya menurut Anda sebenarnya mungkinkah muncul
tokoh muda sebagai alternatif tadi yang dikatakan Pak Fahmi untuk menggantikan kedua kubu ini, kedua pemimpin yang mungkin bisa dikatakan sebenarnya sudah mungkin deadlock ya, tidak mungkin ada pemersatu di antara mereka. Ya sebetulnya sebagai organisasi itu sangat mungkin bahwa kalau organisasi tidak mampu melahirkan tokoh, maka organisasi itu gagal, tidak melakukan kaderisasi. Fungsi utama organisasi kan melakukan kaderisasi. Jadi selama ini sebetulnya kita melihat mengakui Golkar itu sudah semacam diaspora, ada di mana-mana gitu. Nah, sekarang tinggal stok yang masih asli Golkar, lainnya sudah pindah kemana-mana. Masih banyak. Nah, masalahnya seperti Bang Fahmi harapkan para senior ini legowo untuk lebih mengutamakan kepentingan partai. Apakah mundur atau malah mendorong ya orang lain untuk maju? Orang mereka mau maju lagi, mau jadi ketua, ya justru itu, untuk yang muda-muda justru itu. Jadi sekian puluh tahun yang lalu saya menyampaikan perlu ada regenerasi kepemimpinan Golkar. Tidak itu lagi. Tapi ya mungkin seperti yang Mbak Valerina bilang, apakah berani yang muda? Jadi dugaan saya sebetulnya berani tidak berani ini satu hal yang relatif. Tergantung pada situasi itu. Oke, baik. Kita break dulu sebentar. Kita akan lanjutkan dialog kita nanti mengenai nasib Golkar ini setelah adanya usulan Munaslup ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time Talk.